Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di wilayah ASEAN akibat faktor alam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dan terjadinya interaksi antar ruang di wilayah ASEAN, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor kesediaan sumber daya alam. Marilah kita lihat satu persatu. Pertama, yaitu faktor iklim. Untuk mempelajari faktor iklim, kita lihat dulu letak astronomis wilayah ASEAN. Karena iklim, suatu wilayah tidak bisa terlepas dari letak astronomisnya. Inilah letak astronomis wilayah ASEAN. Secara astronomis, ASEAN terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari letak astronomis wilayah ASEAN tadi, maka inilah jenis iklim yang ada di ASEAN. Selain itu, secara geografis, wilayah ASEAN terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah ASEAN memiliki pola arah angin yang berganti setiap 6 bulan sekali. Angin inilah yang dinamakan dengan angin muson timur dan angin muson barat, yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, wilayah ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim Pisces, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh fisik suatu wilayah, seperti adanya dataran, gunung, pegunungan, perairan laut, dan lain sebagainya. Dari iklim seperti itulah, tidak sedikit mengakibatkan bencana alam, seperti angin topan Pongpong di Filipina pada bulan Maret tahun 2020, banjir di Bangkok pada bulan September 2019, dan kekeringan di Indonesia pada bulan Desember 2019, dan masih banyak lagi. Dari sinilah terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Negara di wilayah ASEAN yang terkena bencana alam mendapatkan bantuan dari negara anggota ASEAN lainnya. Terjadilah kerjasama di antara negara anggota ASEAN untuk menanggulangi bencana yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Malaysia dan Singapura membantu Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan yang sangat hebat akibat dari kemarau yang panjang. Contoh lain, Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya membantu Filipina ketika terjadi bencana angin topan. Itulah yang dimaksud perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh faktor iklim. Berikutnya yaitu faktor geologi. Maksudnya yaitu kondisi wilayah berdasarkan kondisi tanah dan batuan yang membentuk wilayah tersebut. Perhatikan peta berikut. Wilayah ASEAN berada di lempengan utama yang saling bertumbukan, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Perhatikan tanda panahnya. Itu merupakan pergerakan tiap lempengannya. Tumbukan tiap lempengan ini sangat identik dengan adanya gunung berapi.
Pergerakan lempeng yang bertumbukan ini mengakibatkan bencana alam, seperti gempa bumi, yang namanya gempa bumi tektonik. Sedangkan gempa bumi yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi sering disebut dengan gempa bumi vulkanik. Gempa yang terjadi di laut bisa menimbulkan bencana tsunami, seperti bencana tsunami di Aceh, yaitu Indonesia pada tahun 2004. Kita doakan semoga mereka yang wafat dalam bencana ini diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dari adanya bencana akibat kondisi geologis ini, seperti misalnya gempa bumi di Malaysia, gempa bumi di Myanmar, tsunami di Aceh pada tahun 2004, dan masih banyak lagi. Dengan adanya bencana ini, maka terjadi interaksi di antara negara anggota ASEAN, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada yang mendapatkan bencana. Bantuan itu bisa berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, perbaikan lingkungan, dan lain-lain. Itulah faktor geologi yang mempengaruhi terjadinya perubahan dan interaksi antar ruang di wilayah ASEAN. Berikutnya yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Sudah kita ketahui bersama kalau sumber daya alam itu ada yang hayati dan non-hayati. Yang hayati contohnya hutan yang di dalamnya banyak pohon beserta hewan yang lainnya. Yang non-hayati diantaranya barang tambang. Tentu saja setiap anggota negara ASEAN masing-masing memiliki sumber daya alam. Tapi dalam kepemilikannya tidak merata. Mungkin ada yang banyak atau lebih, ada yang sedikit atau kurang, bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Sebagai misal, perhatikan tabel berikut. Dengan tidak samanya sumber daya alam yang dimiliki, maka untuk memenuhi kebutuhan negaranya, terjadilah interaksi antar ruang yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan cara melakukan ekspor dan impor atau perdagangan di antara negara. Sumber daya alam ini termasuk juga dengan flora fauna, kelautan seperti perikanan, mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Sekali lagi, karena tidak semua sumber daya alam yang diperlukan oleh suatu negara tersedia di negara tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dengan cara melalui perdagangan. Dan inilah merupakan interaksi antar negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, sehingga terjadi proses interaksi antar ruang di antara negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Itulah tadi materi tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang terjadi di kawasan ASEAN, yang disebabkan karena faktor iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, apa yang harus dilakukan terhadap kekayaan sumber daya alam atau terhadap lingkungan yang ada di wilayah Indonesia? Tolong untuk dijawab ya. Semoga materi ini bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah berlangganan dengan channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.